Pemirsa, tingkat kebebasan berekspresi masyarakat di Indonesia dinilai semakin rendah. Sebagian besar masyarakat merasa takut menyuarakan pendapat mereka di era kepemimpinan Jokowi. Dari hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia ditemukan hasil bahwa 62,9% masyarakat merasa takut untuk menyuarakan pendapat di era Jokowi. Ada 16,8% masyarakat yang menyatakan kurang setuju saat ini semakin takut berpendapat. Yang tidak setuju sama sekali ada 4,6% dan yang menjawab ada 15,7%. Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator mengatakan fenomena ini terjadi terutama sejak Pilpres yang membelah masyarakat di tahun 2014 saat muncul istilah kadrun dan juga cebong. Tingkat kebebasan berekspresi masyarakat di Indonesia dinilai semakin rendah. Sebagian masyarakat merasa takut menyuarakan pendapat di era kepemimpinan Jokowi. Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Bawono Kumoro, peneliti indikator politik, dan juga ada Habibur Rahman, Wakil Ketua MKD DPR RI. Selamat sore, Mas Bawono dan juga Habibur Rahman. Selamat sore. Baik, Selamat sore, Pak Habibur Rahman. Saya ke Mas Buwono terlebih dahulu. Mas, ini gimana, apa saja aspek-aspek yang membuat masyarakat tidak percaya atau takut menyuarakan suara mereka kepada pemerintah? Ya, terima kasih Mas Wilson. Ya, kami baru saja merilis hasil temuan survei terbaru kami. Survei kali ini dilakukan pada periode 11 sampai 21 Februari 2022. Survei ini melibatkan 1.200 responden secara proporsional di 34 provinsi dengan toleransi kesalahan margin of error kurang lebih plus minus 2,9%. Metode survei ini diwawancarai secara langsung lewat tatap muka oleh para pewawancara atau eliminator klasik. Ya, kami memang memotret sejumlah hal dalam survei ini ya. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Mas Wilson mengenai kebebasan berpendapat. Dalam temuan survei kali ini kami menanyakan kepada responden apakah Bapak Ibu sangat setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan anggapan bahwa masyarakat semakin takut untuk mengutarakan pendapat saat ini. Nah, dari temuan survei ini sebesar 62,9% responden menjawab setuju dengan anggapan bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk mengutarakan pendapatnya. Itu 62,9% itu hasil penjumlahan dari yang memilih sangat setuju dan setuju. Nah, yang kurang setuju 16,8% dan tidak setuju sama sekali 4,6%. Memang ada berbagai hal ya Mas Wilson dari yang mengakibatkan temuan survei seperti saat ini. Misalnya kita dalam beberapa bulan terakhir ada kasus-kasus yang melibatkan kebebasan bersuara di ruang publik. Misalnya kasus katanya terbaru adalah kasus yang melibatkan aktivis kontras Fathia dan Ari Sasar ya dalam polemik terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi Hincar Panjaitan. Kemudian juga ada kasus-kasus misalnya bersuara di ruang publik, di media sosial, kemudian dijerat oleh pasal-pasal yang dikatakanlah diistilahkan sebagai pasal karet di Undang-Undang ITE gitu ya. Baik. Jadi memang tadi sudah disampaikan di pengantar berita bahwa pembelahan politik yang terjadi dalam 2 pemilu terakhir memang membawa dampak yang sangat tajam gitu ya dalam polarisasi di masyarakat, sehingga kemudian berujung pada adanya semakin sempitnya civic space ya, ruang publik gitu ya, untuk mengutarakan pendapat, kemudian juga berbeda pendapat dengan pihak lain, termasuk dengan berbeda pendapat dengan pihak penguasa. Baik, itu kalau untuk soal pemerintahan lembaga eksekutif, bagaimana dengan lembaga legislatif? Apakah hasilnya kepuasan untuk pekerjaan dari lembaga legislatif juga meningkat atau menurun, Mas Bawono? Iya, di bagian lain survei ini kita juga memotret, begitu ya, berusaha untuk memotret tingkat trust publik atau tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Sebenarnya
ini sudah kita lakukan berulang kali di survei-survei terdahulu gitu ya, dan jadi memang ini salah satu bagian yang kita lakukan secara terus-menerus di setiap survei yang kami lakukan. Terakhir di survei periode Desember lalu menunjukkan bahwa lembaga negara yang memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dari publik itu adalah TNI. Nah, di survei kali ini di periode Februari ini, survei periode Februari ini hasil tidak jauh berbeda ya. Artinya TNI masih dilihat oleh publik sebagai lembaga negara dengan memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dari publik, kurang lebih 92,7%. Kemudian di lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah dari publik itu masih ditempati oleh partai politik. Ini juga sama kurang lebih dengan temuan hasil survei bulan Desember tahun lalu, di akhir tahun lalu. Di survei periode Februari ini, partai politik hanya memperoleh 54,2% tingkat kepercayaan dari publik gitu. Tidak jauh berbeda dengan partai politik, juga ada lembaga legislatif menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik 61,2%. Memang wajah demokrasi kita itu kan ditentukan oleh wajah partai politik hari ini gitu ya, Mas Wilson ya. DPR itu kan juga berisi fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan dari partai-partai politik. Jadi baik buruk wajah parlemen kita, DPR, MPR, itu ditentukan tentu saja oleh baik buruk wajah dari performa kinerja partai-partai politik kita. Jadi apabila partai politik memperoleh tingkat trust atau kepercayaan yang rendah dari publik, maka itu akan berdampak pula pada tingkat kepercayaan yang rendah juga terhadap MPR, DPR, dan lembaga legislatif kita. Baik, Mas Habibur Rahman, ini partai politik yang mungkin bisa dibahasakan bahwa juga anggota DPR ini memiliki tingkat kepuasan kinerja yang tadi dinilai paling rendah oleh indikator berdasarkan surveinya. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Habibur Rahman? Ya, tentu kami mengapresiasi semua bentuk masukan dan kritikan dari masyarakat. Ya, hasil survei ini juga kami anggap, kami kategorisasi sebagai kritikan. Mudah dipahami kenapa ya pada akhirnya DPR atau partai politik yang di parlemen terutama seolah-olah quote and quote menjadi bulan-bulanan dalam setiap survei yang dilakukan lembaga survei. Saya pikir itu justru karena kamilah ya, institusi yang paling demokratis di negeri ini. Ya, jadi kritikan kepada kami selalu terima dan tanpa ada intensi sedikit pun dari kami untuk mengkriminalisasi orang yang mengkritik kami. Sehingga kritikan kepada kami, kepada DPR, kepada partai politik terbuka sekali. Setiap hari orang boleh mengkritik, boleh menyampaikan masukan, boleh bahkan mencaci maki DPR sekalipun tanpa ya sedikit pun khawatir dia dikriminalisasi, dia dipersulit. Instead ya bahkan ya kami adalah institusi yang terdepan memperjuangkan kebebasan menyampaikan pendapat yang tadi menjadi tema utama survei. Contoh soal restoratif justice. Coba Anda ikuti ya. Sejak DPR periode pertama kami telah berhasil mendorong semua mitra kami di bidang hukum untuk menerbitkan aturan terkait restoratif justice, mulai dari peraturan kejaksaan ya, Perja, peraturan kepolisian, Perpol, SK Dirjen Badan Peradilan Umum, semuanya itu didorong dari ruang sidang di Komisi 3. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak begitu nampak selama ini, tapi kalau Anda lihat ya rapat-rapat komisi ya terutama di Komisi 3 ya itu yang kami lakukan. Banyak hal yang akhirnya berdampak positif ke lembaga lain. Ya. Mungkin itu. Baik, Mas Bawono, aspek-aspek apa saja yang membuat warga ini sepertinya tidak begitu percaya kepada kinerja partai politik maupun di sini dalam hal ini anggota DPR? Apakah mungkin karena memang rekam jejak banyak yang korupsi atau mungkin kebijakan-kebijakan yang dinilai ini tidak membela masyarakat ataupun mungkin jumlah undang-undang yang dikeluarkan ini tidak mencapai atau memenuhi target setiap tahunnya? Ya, tentu ada berbagai penjelasan, Mas Wilson. Publik kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Habibur Rahman bahwa partai politik sebagai lembaga demokratis itu memiliki konsekuensi. Publik dapat memantau secara luas ya kinerja partai politik, juga kinerja kepanjangan
partai politik di parlemen, fraksi-fraksi gitu ya. Di parlemen yang bisa menjadi ukuran bagi publik untuk melihat kinerja partai-partai di sana adalah produk legislasi yang dihasilkan. Setiap tahun kan parlemen DPR RI mempunyai prolegnas, program legislasi nasional. Nah, berapa persen dari capaian target prolegnas setiap tahunnya, kemudian kualitas pembuatan legislasi tersebut, apakah partisipatif atau tertutup, terbuka, sebagainya gitu ya. Kita lihat juga beberapa tahun terakhir ada beberapa undang-undang legislasi yang dihasilkan secara kejar tayang gitu ya, yang kurang dirasakan publik kurang melibatkan partisipasi publik secara luas. Itu dalam konteks parlemen. Dalam konteks partai politik tentu publik juga memantau kerja-kerja kader-kader atau elit-elit partai politik. Yang paling mencolok bagi publik memang tentu saja kalau ada kasus hukum yang menimpa elit-elit partai politik, katakanlah korupsi, terjerat tindak pidana korupsi di KPK, di Kejaksaan, dan di kasus-kasus penegakan lain, misalnya di luar kasus-kasus hukum yang juga secara etika, misalnya kasus-kasus etik, gitu ya. Itu juga tentu menjadi penilaian dari publik terhadap mereka memberikan kepercayaan, gitu. Seberapa besar mereka memberikan kepercayaan kepada partai politik, atau seberapa besar mereka merasa dapat percaya atau sangat percaya kepada institusi partai politik. Sekian Mas Wilson. Baik, Mas Habibur Rahman, memang mungkin tadi ada beberapa aspek yang disebutkan bahwa memang korupsi dan juga mungkin ada kebijakan yang dinilai kurang beretik atau berpihak kepada masyarakat ini menjadi faktor sehingga survei untuk partai politik dan anggota DPR ini dinilai rendah. Menurut Mas Habibur Rahman, apakah memang faktor-faktor ini yang membuat mengapa DPR dan partai politik selalu menjadi hampir yang paling rendah untuk tingkat kepuasannya? Dan jika ini terus terjadi, mengapa tidak ada perubahan dari anggota-anggota partai politik dan juga DPR sehingga untuk menaikkan kepercayaan warga ke anggota DPR? Ya, yang pertama tadi perlu digarisbawahi bahwa kerja partai politik bukan hanya legislasi, ya, tapi juga pengawasan dan budgeting. Di bidang pengawasan, coba Anda lihat, bahkan partai-partai pendukung utama koalisi pemerintah pun selalu kritis dalam setiap rapat-rapat di DPR. Contoh, soal 3 periode, itu teman-teman dari partai politik penguasa pendukung utama koalisi, ya. Kemudian soal kemarin penanganan COVID, itu rata kritikan dari teman-teman partai-partai yang di koalisi pemerintahan kepada departemen atau kementerian yang hadir dalam rapat. Kemudian juga dalam budgeting, ya, kami telah memberikan keleluasaan sehingga penganggaran terkait penanganan COVID bisa maksimal. Kita lihat, ya, kita salah satu negara yang dapat dikatakan berhasil dalam penanganan pandemi ini. Jadi kalau soal tindak pidana korupsi, pelanggaran etik, ya, itu konsekuensi kami hidup di ruang kaca. Dari 575 anggota DPR, coba lihat berapa orang yang terkait masalah. 1-2 orang saja. Tapi 1-2 orang ini akan membawa citra buruk. Jadi jangan ditanya, pertanyaan Anda salah. Kenapa nggak berubah institusi DPR? Enggak, institusi DPR nggak pernah korup. Bukan institusi yang dibangun untuk korupsi, ya. Ada 1-2 orang, itu fenomena oknum yang ada di semua lembaga, bukan hanya di DPR, tapi karena kami adalah puncak harapan masyarakat, tempat masyarakat berharap, ya. Ketika ada segelintir orang yang bermasalah, maka masyarakat kecewa dan pada akhirnya berimbas pada lembaga survei. Ada satu hal ini mungkin saya pengen sedikit bertanya kepada Mas Bawono, ya. Kalau misalnya, ya, masyarakat tidak percaya pada partai politik atau DPR. Tapi kenapa dalam setiap survei, ketika dibandingkan antara partai politik yang di parlemen dengan partai politik yang non parlemen, logikanya kan partai politik yang belum di parlemen kan nggak ada masalah-masalah yang disampaikan tadi. Kenapa suara mereka kecil, gitu kan? Jauh lebih besar partai politik yang di parlemen, bahkan yang disebut-sebut partai yang saat ini ada di kekuasaan. Nah, ini kan kembali ke soal metodologi survei. Kalau saya ditanya, misalnya, pertanyaannya, saya sih pengen membedah sedikit. Apakah, ya, Anda puas tidak puas dengan kinerja DPR saat ini? Pasti jawabnya tidak puas. Tapi kalau di detail, apakah Anda tahu soal, ya kan, kinerja Komisi 3 DPR RI mendorong restoratif justice? Apakah saudara tahu, misalnya,
bagaimana banyak pihak di dalam Komisi 3 ikut memediasi perkara-perkara ujaran kebencian, ya, sehingga akhirnya bisa diselesaikan tanpa di pengadilan. Itu kan nggak masuk dalam list pertanyaan, saya yakin. Gitu. Jadi kalau hanya pertanyaannya yang memang secara garis besar saya katakan cenderung menyudutkan, ya pasti hasilnya seperti ini. Baik, kepada Mas Bawono nanti kami persilakan untuk menjawab, tapi kita jeda terlebih dahulu. Mas tetaplah bersama kami di MNC News Now. Ya.